Kepanikan Arya perlahan mereda, digantikan oleh rasa ingin tahu yang bercampur ketakutan. Ia mencoba menggerakkan tubuh barunya yang terasa canggung. Setiap langkah kecil terasa aneh, seolah ia harus belajar berjalan lagi. Otot-ototnya terasa kaku, namun di saat yang sama ada kekuatan primitif yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia melangkah perlahan, melewati semak belukar yang lebat, hingga akhirnya tiba di tepi hutan. Di sana, di sebuah pemukiman kumuh yang terbuat dari lumpur dan ranting, ia melihat makhluk-makhluk lain yang serupa dengannya, para goblin. Mereka berbicara dalam bahasa gerutuan yang aneh, campuran dengusan, kerangan, dan suara-suara kasar lainnya. Anehnya, Arya entah bagaimana bisa memahami setiap kata yang mereka ucapkan. Seolah bahasa itu telah tertanam dalam pikirannya. Ia mendengar mereka membicarakan tentang berburu, tentang bahaya di luar sana, dan tentang para pahlawan yang seringkali datang untuk membasmi mereka. Rasa dingin menjalar di tulang punggung Arya. Jadi, di dunia ini, ia adalah musuh. Beberapa goblin menatapnya dengan curiga, namun sebagian besar mengabaikannya, terlalu sibuk dengan urusan mereka sendiri. Arya mencoba meniru gerakan mereka. Belajar cara mengendus jejak, cara bersembunyi di balik semak-semak, dan cara menggunakan cakar serta giginya untuk membela diri. Ia melihat bagaimana para goblin mencari makan, berburu hewan-hewan kecil, dan mengumpulkan buah-buahan liar. Insting primitif mulai mengambil alih, mengesampingkan kebiasaan-kebiasaan lamanya sebagai manusia. Malam tiba, dan hutan menjadi lebih menakutkan. Suara-suara aneh terdengar dari segala arah, dan mata-mata merah menyala terlihat di kegelapan. Arya meringkuk di sudut gubuk lumpur, mencoba tidur. Namun, pikirannya terus berputar. Ia merindukan kasur empuknya, makanan rumahan, dan suara-suara kota yang familiar. Ia merindukan kehidupan lamanya. Betapapun membosankannya itu, namun, ia tahu bahwa ia harus bertahan hidup di sini. Ia harus beradaptasi. Beberapa hari berlalu, dan Arya mulai terbiasa dengan kehidupannya sebagai goblin. Ia belajar cara menggunakan pisau batu, cara membuat jebakan sederhana, dan cara berkomunikasi dengan goblin lain. Ia bahkan mulai memahami hierarki di antara mereka, siapa yang kuat dan siapa yang lemah. Ia melihat bagaimana para goblin hidup dalam ketakutan, selalu waspada terhadap ancaman dari luar. Dunia ini penuh dengan bahaya, dan para goblin harus berjuang untuk bertahan hidup dari serangan makhluk lain dan para pahlawan yang datang untuk membasmi mereka. Arya, yang dulu hanya berkutat dengan laporan dan meeting, kini harus belajar cara berburu dan menghindari bahaya dengan insting monster. Ia mulai merasa sedikit aneh, seolah bagian dari dirinya yang manusia perlahan memudar, digantikan oleh naluri goblin yang kuat. Ia adalah Arya, seorang manusia yang terjebak dalam tubuh goblin, berjuang untuk menemukan jati dirinya di dunia yang asing dan kejam ini. Subscribe untuk cerita lanjutannya ya!